Hai guys, kami dari kelompok 15. Dalam video ini akan membahas tentang perkembangan peserta didik. Keberagaman peserta didik dapat diartikan sebagai perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Keragaman peserta didik dapat berupa gaya belajar yang berbeda, kemampuan yang berbeda, minat dan bakat yang juga berbeda. Namun harus berusaha disamakan supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Dalam praktek pembelajaran, guru memiliki peranan penting, yaitu sebagai fasilitator untuk memenuhi semua kebutuhan belajar siswa. Aspek-aspek yang membentuk keberagaman peserta didik. 1. Variasi karakter peserta didik. Perbedaan individu dari segi psikis meliputi intelektual, emosional, sosial, dan moral. Keanekaragaman ini terjadi sesuai dengan tahapan perkembangan manusia. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh faktor maturasi, faktor persiapan, ritme dan laju perkembangan yang dialami seseorang, serta campur tangan faktor lingkungan. 2. Latar belakang peserta didik siswa berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Beberapa siswa berasal dari keluarga kaya, sehingga mereka dapat berkembang dan berkembang di fasilitas yang tepat. Ada yang memanfaatkannya dengan bijak, ada pula yang tidak memanfaatkannya untuk pengembangan diri yang baik. Ada pula yang berasal dari keluarga tidak mampu, yang segala sesuatunya dibatasi bahkan makan pun sulit, apalagi jika anaknya harus mengenyam pendidikan. Keempat, gaya belajar masing-masing individu memiliki sejumlah gaya belajar dan berpikir. Gaya impulsif, reflektif, yang disebut juga tempo konseptual, merupakan dikotomi perbedaan antara tendensi untuk bertindak cepat dan impulsif, dengan tendensi untuk menggunakan lebih banyak waktu untuk merespons atau memikirkan, refleks, akurasi dari suatu jawaban. Adapun gaya mendalam dangkal adalah sejauh mana murid menjalani proses belajar dengan satu cara yang membantu mereka memahami makna materi. Gaya mendalam, atau sekadar mempelajari apa-apa yang perlu dipelajari. Gaya dangkal. Inteligensi merupakan keahlian, memecahkan masalah dan kemampuan untuk beradaptasi pada dan belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Menurut teori triarkis Sternberg, inteligensi muncul dalam bentuk analitis, kreatif, dan praktis. Sedangkan Gardner mengemukakan 8 tipe inteligensi, yaitu inteligensi verbal, matematika, spasial, tubuh kinestetik, musik, intrapersonal, interpersonal, dan naturalis. Variasi ketiga yang dibahas dalam tulisan ini adalah kepribadian yang didefinisikan sebagai pemikiran, emosi dan perilaku yang khas yang menjadi ciri dari cara individu untuk beradaptasi dengan dunianya. Para psikolog mengidentifikasi 5 besar atau The Big Five Factor kepribadian, yaitu stabilitas emosional, ekstraversi, keterbukaan terhadap pengalaman, agreeableness, dan conscientiousness. Hal lain yang juga berkaitan dengan kepribadian adalah temperamen yang diartikan sebagai gaya perilaku seseorang dan cara merespons yang khas. Psikolog mengidentifikasi 3 gaya temperamen dasar, yakni easy, difficult, dan slow to warm up. Berdasarkan pengetahuan tentang variasi individual tersebut, membantu guru dalam menentukan strategi dan gaya mengajar yang tepat di kelas. Jenis-jenis perkembangan peserta didik. Pertama, keberagaman budaya negara Indonesia merupakan negara yang luas wilayahnya dan kaya akan etniknya. Namun berkat perkembangan alat transportasi yang semakin modern, maka seolah tidak ada batas antar daerah suku dan juga tidak ada kesulitan menuju daerah lain untuk bersekolah. Sehingga dalam sekolah dan kelas tertentu terdapat multi-etnik suku bangsa, seperti dalam satu kelas kadang terdiri dari peserta didik etnik Jawa, Sunda, Madura, Minang, dan Bali, maupun etnik lainnya. Implikasi dari etnik ini, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya.
Data tentang keberagaman etnis di kelasnya menjadi informasi yang sangat berharga bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Seorang pendidik yang menghadapi peserta didik hanya satu etnik di kelasnya, tentunya tidak sesulit yang multi-etnik. 2. Sosial ekonomi peserta didik dengan bervariasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Perbedaan ini hendaknya tidak menjadi penghambat dalam melakukan proses pembelajaran. Namun tidak dapat dipungkiri, kadang dijumpai status sosial ekonomi ini menjadi penghambat peserta didik dalam belajar secara kelompok. Implikasi dengan adanya variasi status sosial ekonomi ini, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Contohnya dalam proses pembelajaran pendidik, jangan sampai membeda-bedakan atau diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada peserta didiknya, dan juga dalam memberikan tugas-tugas yang sekiranya mampu diselesaikan oleh semua peserta didik dengan latar belakang ekonomi sosial yang sangat beragam. 3. Agama berbagai aspek kehidupan peserta didik dipengaruhi oleh agama, termasuk perkembangan moral, sosial, emosional, dan intelektual. Pengaruh agama pada perkembangan peserta didik dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti terbentuknya nilai-nilai, identitas, dan perilaku, serta cara mereka memandang dunia. Agama seringkali menjadi sumber moral siswa. Cara anak-anak dan remaja memahami dan menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh ajaran agama tentang kebaikan, kejujuran, rasa hormat, dan keadilan. Pengajaran agama mengajarkan siswa untuk mengembangkan hati nurani yang sensitif terhadap masalah moral. Mereka belajar membuat pilihan moral berdasarkan iman mereka dan mempertimbangkan bagaimana tindakan mereka berdampak pada orang lain. Keempat, linguistik peserta didik dengan bervariasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Perbedaan ini hendaknya tidak menjadi penghambat dalam melakukan proses pembelajaran. Namun tidak dapat dipungkiri, kadang dijumpai status sosial ekonomi ini menjadi penghambat peserta didik dalam belajar secara kelompok. Implikasi dengan adanya variasi status sosial ekonomi ini, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Contohnya dalam proses pembelajaran pendidik, jangan sampai membeda-bedakan atau diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada peserta didiknya, dan juga dalam memberikan tugas-tugas yang sekiranya mampu diselesaikan oleh semua peserta didik dengan latar belakang ekonomi sosial yang sangat beragam. Kelima, perkembangan gender pada peserta didik adalah proses yang kompleks dan dinamis di mana anak-anak dan remaja mengembangkan pemahaman, identitas, dan peran mereka terkait dengan gender. Proses ini dipengaruhi oleh faktor biologis, sosial, budaya, dan psikologis, yang semuanya berkontribusi pada persepsi seseorang tentang diri mereka sebagai laki-laki, perempuan, atau identitas gender lainnya. Dengan menghargai identitas dan ekspresi gender, orang tua, guru, dan masyarakat harus mendukung perkembangan gender yang sehat dan inklusif. Anak-anak dan remaja dapat mengeksplorasi dan mengukuhkan identitas gender mereka dengan cara yang positif dan memberdayakan jika mereka hidup dalam lingkungan yang aman dan mendukung. 6. Kemampuan-kemampuan awal bagi peserta didik akan banyak membawa pengaruh terhadap hasil belajar yang dicapainya. Oleh karena itu, seorang pendidik harus mengetahui kemampuan awal peserta didiknya. Jika kemampuan awal peserta didik telah diketahui oleh pendidik, maka pendidik tersebut akan dapat menetapkan dari mana pembelajarannya akan dimulai. Kemampuan awal peserta didik bersifat individual, artinya berbeda antara peserta didik satu dengan lainnya, sehingga untuk mengetahuinya juga harus bersifat individual.
Cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui teknik tes, yaitu pretest atau tes awal, dan teknik non-tes seperti wawancara. Melalui wawancara dan tes awal, maka kemampuan awal peserta didik dapat diketahui. Kemampuan menjawab tes awal dapat dijadikan dasar untuk menetapkan materi pembelajaran. Dampak keberagaman dalam pembelajaran. Keberagaman dalam pembelajaran memiliki beberapa dampak positif yang signifikan, terutama dalam meningkatkan toleransi, pengertian, dan menghargai perbedaan. Berikut adalah beberapa materi dampak keberagaman dalam pembelajaran. 1. Meningkatkan toleransi. Lingkungan sekolah yang majemuk, terdiri dari berbagai macam budaya, etnik, dan agama, menuntut siswa untuk dapat saling menghormati dan memupuk rasa toleransi dalam diri mereka. 2. Menghargai perspektif berbeda. Pendidikan yang merangkul keberagaman menciptakan lingkungan di mana perbedaan dipandang sebagai aset, bukan hambatan. Guru memainkan peran penting dalam mengajarkan toleransi, pengertian, dan menghargai keberagaman, sehingga siswa dapat belajar menghargai perspektif dan pengalaman yang berbeda. 3. Mendorong kolaborasi dan kerjasama. Keberagaman dalam lingkungan sekolah mendorong kolaborasi dan kerjasama antar siswa. Contoh keberagaman seperti budaya, agama, dan suku di sekolah dapat menjadi modal bagi siswa untuk belajar bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Keempat, membuka wawasan budaya. Adanya keberagaman adat istiadat, bahasa, dan kebudayaan di dalam lingkungan sekolah, siswa secara nyata dikenalkan langsung dengan budaya lain. Hal ini membantu meningkatkan wawasan budaya mereka dan membuka mata mereka terhadap dunia. 5. Meningkatkan keterampilan sosial. Praktik yang merayakan keberagaman meningkatkan keterampilan sosial siswa. Mereka belajar berkomunikasi dengan orang-orang dari latar belakang berbeda, menghargai perspektif berbeda, dan bekerja sama dalam tim yang terdiri dari anggota dengan keterampilan dan latar belakang beragam. Dengan demikian, keberagaman dalam pembelajaran tidak hanya memperluas pemikiran siswa, tetapi juga membantu mereka mengembangkan keterampilan komunikasi yang berharga dan meningkatkan kemampuan sosial mereka. Sekian dari materi ini. Terima kasih sudah menonton Dada Dada.